Halo semuanya, bertemu lagi denganku Rob di video pembelajaran fisika. Di sini kita akan membahas mengenai salah satu konsep fisika, yaitu konsep usaha. Usaha dalam konsep fisika itu gimana sih? Kalau kamu mau tahu, yuk kita belajar sama-sama. Let's get started. Oke. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai kompetensi, materi, latihan, simulasi, dan juga berupa tes. Untuk kompetensi dalam video pembelajaran kali ini, yaitu setelah kita melihat video ini, kita akan mampu memahami konsep usaha, mengidentifikasi usaha pada bidang datar, mengidentifikasi usaha pada bidang miring, serta menghitung besarnya satu usaha. Nah, kita lanjut ke bagian materi ya. Pengertian usaha. Usaha adalah besarnya energi atau gaya yang diberikan untuk dapat memindahkan atau menggerakkan satu benda atau objek. Nah, dapat dilihat pada dua gambar animasi ini. Untuk gambar yang pertama, itu terdapat seseorang yang sedang mendorong meja. Dan yang kedua adalah yang sedang mendorong tembok. Nah, bagi orang yang mendorong tembok, hal ini tidak dinamakan sebagai melakukan usaha. Sedangkan ketika orang mendorong meja, hal ini dikatakan sebagai melakukan usaha. Untuk gerakan mendorong tembok tidak dikatakan sebagai usaha karena tembok tidak bergerak ketika didorong. Sedangkan untuk mendorong meja, mejanya bergerak sehingga ketika didorong, maka orang tersebut telah melakukan satu usaha. Selanjutnya adalah ketika seorang yang mendorong tembok, nilai usaha akan bernilai 0 atau W sama dengan 0. Sedangkan ketika orang mendorong meja, maka usaha yang diberikan tidak bernilai 0 dan dapat dirumuskan dengan W sama dengan F dikali S. Untuk W sama dengan 0, usaha dikatakan 0 itu jika gaya tidak menyebabkan perpindahan pada benda. Sedangkan untuk W bernilai F dikali S jika benda melakukan usaha atau kerja, jika gaya yang dikerjakan mengakibatkan perpindahan pada benda tersebut. Untuk rumus menghitung besarnya usaha dapat dirumuskan dalam W sama dengan F dikali S, di mana W adalah usaha dalam Joule, F adalah gaya dalam Newton, dan S adalah perpindahan dalam meter. Adapun untuk nilai plus dan min itu menunjukkan adanya arah dari satu usaha. Untuk yang bertanda positif artinya usaha searah dengan perpindahan benda. Sedangkan untuk usaha yang bernilai negatif artinya usahanya berlawanan arah dengan perpindahan pada benda. Usaha pada bidang datar. Nah, meskipun pada bidang datar, gaya yang diberikan tidak harus selalu lurus, yang berarti dalam kondisi tertentu, gaya akan membentuk satu sudut tertentu sebagaimana pada gambar. Dan perumusan dari adanya kasus ini yaitu adalah W sama dengan F dikali cos theta dikali S, di mana theta adalah sudut yang dibentuk oleh gaya. Nah, dengan demikian nilai theta sangat berpengaruh terhadap besarnya nilai usaha. Untuk yang selanjutnya adalah usaha pada bidang miring. Nah, pada lintasan miring, usaha juga sangat dipengaruhi oleh lintasan. Nah, tidak hanya bidang datar, usaha dilakukan pada bidang miring. Nah, salah satu contohnya yang sering kita temui adalah pada saat kita melihat kurir yang memindahkan barang ke dalam truk yang menggunakan bantuan salah satu pesawat sederhana, yaitu bidang miring. Nah, oleh karena itu, persamaan yang dapat digunakan pada usaha pada bidang miring yaitu W sama dengan mg sin theta dikali S, di mana M sama dengan massa dalam kilogram, G sama dengan gravitasi dalam meter per second kuadrat, dan theta adalah sudut yang dibentuk oleh gaya. Berikut ini
merupakan contoh soal dari konsep usaha. Misalnya, satu gaya F sama dengan 25 Newton bekerja dengan benda yang mula-mula diam seperti gambar berikut. Nah, dalam gambar tampak bahwa balok itu terdapat pada satu lintasan datar dan dengan asumsi bahwa lintasannya licin. Nah, jika F-nya merupakan satu gaya sejumlah 25 Newton, maka berapakah usaha yang dilakukan jika satu benda berpindah sejauh 100 cm? Pembahasan diketahui F sama dengan 25 Newton, S sama dengan 100 cm. Kita konversikan dalam meter menjadi 1 meter. Dan ditanyakan adalah besarnya usaha atau W. Jawabannya, kita tinggal substitusi persamaan W sama dengan F dikali S sama dengan 25. Dengan demikian, hasilnya adalah 25 Joule. Jadi, besarnya usaha yang dilakukan adalah sebesar 25 Joule. Untuk yang berikutnya, kita akan menuju pada soal esai. Ini adalah latihan ya, yaitu soalnya sebagai berikut. Ronaldo sedang melakukan olahraga angkat besi. Besi yang diangkat memiliki massa 50 kg. Dari atas lantai diangkat sampai ketinggian 1 meter. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka tentukan besarnya usaha yang dilakukan oleh Ronaldo saat mengangkat besi. Untuk tinjauan kasus seperti ini dapat kita lihat bahwa arah dari usaha itu sendiri berlaku secara vertikal. Untuk yang berikutnya, kita akan menuju pada tahap yang nomor 2. Edi sedang mendorong meja dengan gaya yang diberikan sebesar 20 Newton. Jika usaha yang Edi lakukan adalah sebesar 200 Joule, maka seberapa jauh jarak Edi mendorong meja? Sebelum kita menuju ke soal, kita melakukan simulasi. Nah, ini merupakan salah satu simulasi seseorang yang sedang mendorong gerobak. Nah, dalam rumus W sama dengan F dikali S. Nah, dapat dilihat bahwa perpindahan gerobak yang sejauh S dihitung dari posisi awal gerobak ketika didorong hingga posisi akhir gerobak dan ditandai dengan warna panah yang berwarna orange dengan disimbolkan huruf S. Dan usaha akan searah dengan perpindahan benda dan akan bernilai positif, yaitu dengan arah ke sebelah kanan. Berikutnya kita akan menuju ke tes. Pada soal yang pertama, sebuah bola meluncur di atas papan kasar sejauh 7 meter. Jika benda mendapatkan gesekan dengan papan sebesar 120 Newton, tentukan besarnya usaha yang dilakukan gaya gesek tersebut. Sebelum itu, kamu bisa melakukan jeda video sebelum menuju ke soal berikutnya ya. Selamat mengerjakan! Untuk pertanyaan yang berikutnya, yaitu Bisri menarik truk mainan dengan gaya sebesar 20 Newton membentuk sudut 30 derajat terhadap bidang datar. Jika truk mainan bergerak sejauh 20 meter, berapakah usaha yang dilakukan oleh Bisri? Silakan berikan waktu jeda untuk kamu mengerjakan soal nomor 2. Soal yang nomor 3 yaitu sebuah toples permen yang beratnya 10 Newton berada pada bidang datar. Pada benda tersebut bekerja sebuah gaya mendatar sebesar 20 Newton sehingga benda berpindah sejauh 50 meter. Berapakah usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut? Silakan jeda video untuk mengerjakan soal nomor 3. Dari konsep usaha sudah selesai. Dengan demikian, kesimpulannya adalah satu usaha memiliki perumusan yaitu W sama dengan F dikali S, di mana W F dikali S ini merupakan satu besaran gaya dikali dengan perpindahan satu benda. Satu benda dikatakan melakukan usaha apabila benda tersebut mengalami pergerakan, dan W akan bernilai 0 jika satu benda yang dilakukan suatu usaha tidak melakukan perpindahan sama sekali. Dan untuk arah yang bernilai positif artinya usaha akan searah dengan gerak dari benda, sedangkan untuk bernilai negatif artinya arahnya berlawanan.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk kedepannya diharapkan kamu terus semangat dalam mempelajari materi pembelajaran fisika. Terima kasih telah melakukan kegiatan pembelajaran melalui video multimedia pembelajaran interaktif ini. Sampai jumpa di materi berikutnya.